Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, teman-teman dan sahabat-sahabatku yang sangat saya hormati, adik-adik dan anak-anakku yang sangat saya cintai, berjumpa kembali di sore hari ini dengan saya Nuril Alam Ahmad Hilabi. Kita berjumpa kembali di sore yang indah ini, dan saya sekarang sedang berada di Taman Menteng Bintaro. Cuaca sangat indah sekali, diiringi hujan yang rintik-rintik, menambah sejuknya suasana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurina dunya waddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan darinya di dalam urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan agama atau urusan-urusan akhirat. Amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan agama Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Allahumma inni as'aluka ridhak wal jannah wa na'udzubika min sakhatak wan nar. Ya Allah, aku meminta keridhoanmu dan surgamu, dan meminta dijauhkan dari siksaan api neraka. Para pemirsa yang budiman, di hari ini saya ingin berbicara dengan Anda semua tentang masalah taubah atau tobat. Kita sering mendengar perkataan tobat. Tobat adalah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diwajibkan untuk menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya mengatakan, "Innal abd la yuhram minar rizq bidzam tusibuh," yang artinya bahwa seorang hamba terlarang dari rizki atau terhalang dari rizki karena dosa yang menimpanya. Hadis ini kalau kita renungkan, betapa mulianya Allah yang sudah menurunkan rizki bagi kita. Tapi dosa bisa menghalangi rizki yang akan sampai kepada kita. Misalnya, Allah menurunkan atau sedang menurunkan rizki untuk kita, bisa berupa kesehatan, bisa berupa terselamatkan kita dari satu mara bahaya, atau bisa berupa kebaktian anak-anak kita kepada kita, atau kebaktian kita kepada orang tua kita, atau tentang silaturahim, atau misalnya terhalang rizki kita yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa barakah atau berupa hidayah karena satu dosa yang kita anggap dosa kecil, bahkan kita memandang dosa itu dosa kecil, tapi lihatlah bisa menghalangi satu rizki yang demikian besar dan demikian kita butuhkan dan kita perlukan. Apalagi kita sekarang sudah akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang di dalamnya banyak kebaikan dan disunatkan untuk berpuasa. Juga sebentar lagi kita akan berada di ambang Ramadan, bulan suci, bulan agung, bulan ibadah. Alangkah sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semuanya, kita kembali merenungi diri kita supaya rizki kita jangan terhalangi pemberian Allah kepada kita dari kebaikan, dari hidayah, dari barakah, dari kebaktian anak-anak, keselamatan anak-anak kita, keselamatan kita semua, terhalanginya kita dari musibah-musibah,
jangan terhalangi oleh satu dosa yang kita belum bertobat atasnya, belum meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percepatlah tobat, ibu-ibu. Subhanallah, semua pintu-pintu surga ditutup kecuali pintu tobat yang tidak pernah ditutup, yang tidak akan ditutup kecuali kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, sudah terbit dari barat, atau kalau nyawa kita sudah berada di ujung tenggorokan kita. Sekarang ini ibu-ibu, kita alhamdulillahirabbil alamin masih diberi oleh Allah kesehatan, kesegaran, kebugaran. Marilah bersama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah menunggu orang-orang yang berdosa di siang hari. Allah menunggu di malam hari, di mana orang-orang itu akan bertobat. Allah menerimanya. Juga Allah menunggu di siang hari orang-orang yang melakukan dosa di malam hari, dan Allah menunggu taubatnya. Para pemirsa, kita memang semua banyak dosa. Memang kita ini manusia yang selamanya tidak luput dan tidak akan luput dari kelakuan-kelakuan dosa. Tapi sebanyak-banyaknya dosa kita, toh kita tidak membunuh 100 nyawa. Kalau kita renungkan kisah Nabi Muhammad SAW tentang seorang yang melakukan dosa yang sangat besar, membunuh 1000 nyawa, tapi dia bertobat, bahkan Allah menurunkan malaikatnya, merubah, menarik tanah untuk mendekatkan dia kepada tanah rahmat. Allah memberikannya tobat, memberikan rahmatnya. Apalagi kita ibu-ibu, dosa kita tentu tidak sebanyak dan sebesar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, mengatakan yang artinya, kalau di dunia ini sudah tidak ada yang melakukan kesalahan lagi, tidak ada yang berdosa lagi, maka Allah akan menghancurkan, membinasakan dunia ini, dan akan mengutus, menciptakan lagi umat yang baru, yang berdosa dan bertobat, berdosa dan bertobat. Karena apa ibu-ibu? Karena tobat ini satu ibadah yang disukai, bahkan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada orang yang berdosa, maka ibadah tobat ini akan tidak ada lagi, dan itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, selama kita atau bapak-bapak, selama kita masih mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Allah tidak akan menutup tobat kita. Tidak apa-apa, walaupun kita bersalah dan bertobat, lalu bersalah lagi dan bertobat lagi, lalu bersalah lagi dan bertobat lagi. Dikisahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku bersalah melakukan dosa? Dijawab oleh Rasulullah, bertobatlah. Lalu sahabat ini bertanya lagi, kalau aku bersalah lagi? Nabi Muhammad mengatakan, bertobatlah lagi. Bertanya lagi, kalau aku berdosa lagi? Nabi Muhammad menjawab, bertobatlah lagi. Lalu sahabat ini mengatakan, sampai kapan wahai Rasulullah? Katanya, sampai kamu bosan bertobat, Allah pun akan bosan memberi tobat kepadamu. Selama kamu belum bosan bertobat, masih mau bertobat, Allah pun masih mau memaafkan kita. Ibu-ibu, supaya video ini tidak panjang, saya takut mengambil waktu dari ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara saya terlalu banyak, maka saya akan selesaikan sampai di sini. Insya Allah di lain hari akan saya sambung lagi, tapi saya akan tutup dengan satu ayat
yang bunyinya, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa semuanya yang sangat saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Lihatlah bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di sini berfirman mengatakan ayat ini kepada orang-orang yang sudah keterlaluan. Qul ibadi. Ibadi ini Allah tidak mencaci, tapi Allah menyerukan dengan seruan, ucapan yang sangat baik. Dengan kasih sayang, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas di dalam dosa, asrafu. Asrafu ini berarti asrafu ala anfusihim, yang sudah keterlaluan di dalam melakukan dosa, yang sudah menzalimi diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyambung lagi mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, bahwa Allah mengampuni, sanggup mengampuni, bisa mengampuni seluruh dosa dari seluruh manusia. Subhanallah. Innahu huwal ghafurur rahim, bahwa Allah ini sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ja'alna minat tawabin. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam rombongan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minal faizin. Ya Rabbal Alamin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Para pemirsa, permohonan dari saya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada saya dengan men-share video saya ini dan menekan tombol like dan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Jazakumullah alif khair.